奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手福慧，大爱闪过满人间。Satu senyuman menguraikan ribuan hutang. Wah, lobak hasil tanam Tuan Lu sungguh cantik. Putih dan halus. Pasti enak sekali. Wah, hatimu kelihatan senang. Masih bisa makan lobak enak. Bagus sekali. Dua pemuda, kalian mau cari siapa? Litayu, Aku Litayu. Jadi kau Litayu yang kami cari. Ada apa mencariku? minta uang denganmu. Uang apa? Suntalu pinjam uang kami. Masih ingat kan? Kau adalah penjamin dia. Setahun yang lalu, dia pinjam 50 tael dengan kami. Oh iya, aku masih ingat. Kemana dia? Sudah lama aku tidak melihatnya. Dia melarikan diri. Melarikan diri? Suntayu melarikan diri. Kau penjamin hutangnya. Berarti kau yang harus bayar hutangnya. Suruh aku yang bayar. Kami datang untuk mengingatkanmu. Cepat lunasi hutangnya, agar tidak ada masalah. Apa maksud kalian? Suntalu meminjam 50 tael. 1 bulan bunganya 10%. 1 tahun jumlah pinjaman dan bunga jadi 110 tael. Jadi 2 kali lipat? Mana ada hal seperti itu? Siapa bilang tidak ada hal seperti ini? Banyak sekali hal seperti ini. Tapi bagaimana cara hitungnya? Jika begitu, siapa yang berani pinjam uang? Kalau tidak berani, ya tidak usah pinjam. Kalau pinjam harus bayar. Talu, apa kau di rumah? Talu. Bagaimana ini? Aduh. Paman, mau cari siapa? Apa kau tahu Talu ada di mana? Dia tidak ada di rumah ya? Kenapa belakangan ini banyak sekali orang yang mencari dia? Dia sepertinya sudah lama pergi. Entah melarikan diri kemana. Dia sudah pergi? Mana mungkin begini? Aduh, mengapa Talu pergi diam-diam? Hutang sebanyak itu, mau bayar pakai apa? Paman, uangmu sudah siap belum? Anak muda, aku sungguh tidak punya uang. Apa bilang tidak punya uang bisa menyelesaikan masalah? Tidak ada uang, harus pikirkan caranya. Aku orang tua, mau cari uang sebanyak itu dari mana? Lagi pula, itu bukan hutangku. Paman, tidak bisa begitu. Waktu itu, kau yang bersedia jadi penjamin hutang Talu. Apa semua itu palsu? Iya, Paman. Jadi orang harus tepat janji. Benar tidak? Bicara panjang lebar, maksudnya kau tidak mau bayar hutang ya? Aku tidak sanggup membayarnya. Maaf, kalau begitu kami akan menyita barang paman untuk membayar hutang. Ya, ambil barangnya untuk bayar hutang. Anak muda, berbaik hatilah. Paman, Jangan kami begini. bekerja pada orang lain, jangan mempersulit. Kakak, ada apa cepat ini? tolong aku. Hentikan, kalau tidak aku akan panggil polisi. Kenapa tidak dibicarakan baik-baik? Apa harus tarik-menarik seperti ini? Paman ini tidak mau membayar hutang. Bagaimana menurutmu? Tayu, sejak kapan kau pinjam uang dengan orang lain? Talu yang pinjam uang, aku jadi penjamin hutangnya. Sekarang dia melarikan diri. Bayar hutang juga butuh waktu. Anak muda, apa tidak boleh memberi kelonggaran beberapa hari? Kami sudah memberinya waktu, kakek. Iya, aku mengerti. Beri aku waktu beberapa hari, biar aku yang mencari jalan keluarnya. Kakak, aku akan bertanggung jawab sendiri. Masalah ini biar aku yang bertanggung jawab. Kalian jangan mencari masalah dengan Tayu. Cari saja aku. Kau sendiri yang bilang begitu ya? Kakak, Berapa jumlah hutangnya? 110 tael. Apa? 110 tael? Adik, ini apa? Sayur. Iya, adik pintar ya. Ayah, gerobak ini sudah cukup bersih. Harus dibersihkan seperti apa lagi, Ayah? Anakku, apa ini termasuk bersih? Kalau begitu, standarisasimu terlalu sembarangan. Oh, Ayah tidak lihat bagian ini. Kakek! Xiaolice, kau ini? Xiaolice, kau mengejutkan kakek. Jantung kakek hampir copot.
Mereka mencariku. Mereka temanku. Ayo, bicarakan di luar saja ya. Paman, jika belum bisa membayar hutangnya, jangan salahkan kalau kami menyita barang-barangmu. Ayah, ternyata ada kejadian besar di sini. Sudah tidur ya? Pelan sedikit, jangan sampai anak-anak mendengar hal ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka membongkar rumah Tayu. Ayah, tapi sekarang yang ingin mereka bongkar adalah rumah kita. Kita tidak boleh membiarkan paman menghadapinya sendirian. Kita kan satu keluarga. Aku juga bermaksud begitu. Tanpa sadar, Tayu ditipu temannya sendiri. Tapi hutangnya begitu banyak, malah jadi menyusahkan kalian. Bagaimana ini? Kita harus bagaimana? Sebaiknya aku menemani Tayu dan bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Aku tidak mau melibatkan kalian dan anak-anak. Ayah pergi menemani paman. Apa ini bisa menyelesaikan masalah? Setidaknya kalau dia mati, aku akan mati bersamanya. Ayah ini bicara apa? Kita ini satu keluarga. Jadi kita harus menghadapi masalah ini bersama-sama. Aku kira dua pemuda ini akan datang setiap hari. Kita mencari nafkah dengan berjualan buah berang. Tidak mudah bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kali ini kita berhutang pada lintah darat. Kita mau bayar pakai apa? Kita harus menyembunyikan anak-anak. Mau bersembunyi di mana? Ayah, kita adalah satu keluarga. Apapun yang terjadi, kita harus bersama-sama. Sepertinya kita sudah tidak ada harapan. Apakah tidak ada jalan lagi? Ibu, kalian sedang apa? Xiaolice, ini baju-bajumu. Hari ini bawalah ke sekolah ya. Kenapa, Bu? Dan ini uang jajan. Kau simpan ya. Kenapa begini? Xiaolice, dengarkan ibu. Beberapa hari ini kau tinggal di sekolah dulu. Tinggallah dengan guru Fang dulu ya. Mengapa, Bu? Anak kecil tidak boleh banyak bertanya. Lakukan saja permintaan kami. Jangan banyak bertanya, Xiaolice. Ayah. Ibu. Xiaolice, ayah dan ibu mau menyelesaikan masalah keluarga. Setelah masalahnya selesai, nanti kami akan menjemputmu pulang. Lalu adik bagaimana? Adik masih kecil, dia harus ikut dengan ibu. Kalau Xiaolice kan sudah besar, pasti akan patuh pada ucapan ibu, benar kan? Iya, aku akan patuh. Semua ini gara-gara aku. Kenapa berkata begitu? Sekarang kita harus cepat berkemas-kemas dan pergi dari sini. Apa kita harus bersembunyi seumur hidup? Ini juga terpaksa. Kita bersembunyi sambil mencari cara lain. Jika tidak, kita akan ditagih sampai keselamatan ikut terancam. Aku mau duduk di sini. Aku ingin lihat mereka bisa berbuat apa. Jika mereka mau, pindahkan saja rumah ini. Keadaan sudah seperti ini masih berkata begitu. Ayo cepat pergi. Ini bukan hutangku. Aku tidak rela. Sudahlah. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Kita harus senantiasa memberi berkah kepada diri sendiri. Sesusah apapun hidup ini, aku menghadapinya dengan hati yang senang. Tapi masalah ini terlalu sulit. Sungguh tidak terpikirkan jalan keluarnya, Guru. Sesama manusia memiliki perasaan dan perasaan butuh diekspresikan. Apa yang Guru Fang bicarakan? Aku tidak mengerti maksud Guru Fang. Mereka tahu kalian telah disusahkan orang tua, tidak akan memaksa kalian ke jalan buntu. Mereka datang dengan marah dan langsung menagih hutang. Walaupun aku menangis dan memohon seperti apapun tidak ada gunanya sama sekali. Saat masalah menghampiri, kalian harus membaca kitab Avalokiteswara dalam hati sambil menebar senyum. Menebar senyum? Ya, bantulah kalian dengan semangat dan kekuatan senyum dari Bodhisattva. Apa ada gunanya, Guru Fang? Niat hati adalah kekuatan yang paling besar. Kalian murung setiap hari dan selalu cemas. Begitu ada yang datang, kalian mulai murung dan terlihat sangat susah. Kami memang sangat susah. Begitu hati merasa susah, akan kehilangan kendali dan kecerdasan. Kalau begitu, mana mungkin bisa memikirkan jalan keluar? Kalau terpikir malam ini mereka akan datang lagi, aku sampai tidak berani pulang. Kau harus pulang, jangan menghindar. Jika mereka tidak menemukan kalian, pasti akan tambah kesal. Guru Fang, aku rasa aku sudah mengerti. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan pikiran ingin mati dan menyambut masalah dengan senyuman dan berbicara dengan tersenyum. Silakan masuk.
Silahkan diminum. Terima kasih. Begini Paman, aku ingin berunding dengan kalian. Kami bersedia menanggung hutang itu. Tapi saat ini kami tidak punya uang sebanyak itu. Ini gara-gara aku. Aku yang mencari kesulitan ini. Paman, jangan menyalahkan diri lagi. Kurasa Talu juga punya kesusahan sendiri. Dia sudah mencelakakanmu. Kenapa kau masih berbaik hati? Kami sekeluarga saja tidak sanggup bayar hutang ini. Dia hanya seorang diri, mana mungkin tidak melarikan diri. Paman, apa bisa beri sedikit waktu lagi? Kami berusaha cari uang dulu, baru bayar hutang itu. Paman, walaupun kami bayar dengan lambat, tapi pasti akan kami lunasi. Kami tidak akan melarikan diri seperti Talu. Baiklah, melihat kalian begitu berniat, aku tidak akan terus memaksa kalian. Hutang ini bayarlah secara perlahan. Mengenai bunganya, akan aku hapus saja. Terima kasih. Guru Faang, terima kasih sudah menyelamatkan kami sekeluarga dan telah membantu kami melewati kesusahan ini. Iya, kami bukan hanya mengurungkan niat yang tidak baik, tapi kami juga menggunakan senyuman untuk meluluhkan amarah. Tersenyum adalah mimik wajah, murung juga mimik wajah. Tersenyum bisa menyelesaikan masalah, murung malah akan membuat masalah terkunci. Benar Guru Faang, sebagai pedagang kami juga akan banyak untung jika tersenyum terus. Aku malah melupakan prinsip ini. Senyuman adalah bahasa setiap manusia, bisa menyatukan orang dari berbagai penjuru.